Perkenalkan, nama saya Stasyandani Syalagan dengan NIM 11S23055. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas praktikum certas minggu kedua dengan judul Problem Solving by Searching. Dengan adanya tujuan itu untuk memahami cara memformulasikan sebuah masalah agar bisa diselesaikan oleh agen cerdas. Kemudian mengimplementasikan representasi state space dalam bentuk graf, mengimplementasikan algoritma pencarian untuk menemukan solusi dari sebuah masalah, kemudian yang terakhir menganalisis hasil dari algoritma pencarian. Berikut saya tampilkan code-nya. Uh, untuk harian satu itu disuruh untuk mencari rute dari Boston ke Denver untuk rute tercepat. Nah, kode ini menggunakan algoritma Uniform Cost Search untuk mencari rute terpendek antara dua kota pada sebuah graf peta, yaitu selalu memilih jalur dengan biaya total terkecil hingga sampai ke tujuan. Nah, pada modul contoh pencarian dari San Francisco ke Chicago, hasilnya ditemukan rute terpendek dengan total jarak 577 melalui jalur San Francisco, kemudian ke Salt Lake City, kemudian ke Denver, kemudian ke Kansas City, kemudian ke Saint Louis, dan terakhir ke Chicago. Sedangkan pada soal latihan, pencarian diganti dari Boston ke Denver dengan mengganti nilai start node-nya itu Boston dan goal node-nya itu Denver. Algoritma UCS ini mengeksplorasi semua jalur yang mungkin lalu memilih yang paling murah. Hasilnya itu ditemukan itu dari Boston, kemudian ke New York, kemudian ke Pittsburgh, kemudian ke Saint Louis dan Kansas City, dan terakhir sampai ke Denver dengan total jarak 564. Ini berarti jalur tersebut adalah yang paling efisien menurut data jarak antar kota pada map graph. Kemudian UCS itu tidak asal pilih jalan terdekat di satu langkah, tapi menghitung total jarak sampai tujuan. Sehingga meskipun ada jalur lain yang tampak singkat di awal, UCS ini tetap memilih jalur yang secara keseluruhan lebih pendek. Perbedaan hasil antara contoh pada modul dan latihan murni itu disebabkan oleh perbedaan titik awal dan tujuan. Namun, prinsip kerjasama UCS selalu mencari dan memberikan rute dengan jarak minimum. Kemudian masuk ke latihan 2. Diminta untuk menambahkan kota Miami ke dalam peta yang terhubung bolak-balik dengan Washington dengan jarak 95, kemudian cari rute dari New York ke Miami. Nah, search tree itu adalah sebuah struktur data abstrak di mana akar adalah keadaan awal dari masalah, kemudian cabang merepresentasikan aksi-aksi yang bisa diambil, kemudian ada node merepresentasikan keadaan-keadaan yang dihasilkan dari sebuah sequence aksi. Nah, algoritma pencarian bertugas menumbuhkan pohon ini dari akarnya untuk mencari sebuah node yang memenuhi goal testnya. Pendekatan paling fundamental untuk ini adalah algoritma. Kemudian kemudian masuk ke eksperimen yang pertama itu diminta untuk mencari pencarian pada graf tanpa siklus. Bisa dilihat di modul dan ini hasil outputnya, hasil runnya. Kemudian eksperimen yang kedua itu pada graf dengan siklus, berikut code-nya dan outputnya. Nah, dari dua eksperimen di atas, kita dapat menyimpulkan research adalah implementasi
Tree search itu merupakan implementasi langsung dari ide dasar eksplorasi pohon pencarian. Kemudian algoritma ini bekerja dengan baik pada masalah yang state space-nya benar-benar berbentuk pohon, seperti yang ditunjukkan pada eksperimen pertama. Kelemahan fatal dari tree search ini adalah ketidakmampuannya menangani state berulang, seperti yang ditunjukkan pada eksperimen yang kedua. Ini akan terjebak dalam siklus tak terhingga. Kemudian batasan ini menunjukkan mengapa dalam praktik diperlukan algoritma yang lebih canggih seperti graph search yang menggunakan explore set untuk mengingat node yang sudah dikunjungi dan menghindari siklus. Kemudian masuk ke tugas. Tugasnya ini diminta untuk membuat contoh baru untuk materi graph dan tree. Jadi berikut code yang saya buat. Kemudian ini outputnya. Nah, hasil analisis, hasil code ini merepresentasikan sebuah graf terarah yang digunakan untuk memodelkan jaringan transportasi antar kota. Graf didefinisikan dalam bentuk struktur data dictionary di Python, di mana setiap simpul berupa nama kota, sedangkan sisi berupa daftar kota tujuan yang dapat dicapai langsung dari kota tersebut. Pada bagian perulangan for kota, tujuan in Grab Transport Items, program menampilkan setiap kota berserta jalur yang tersedia menuju kota lain. Jika sebuah kota tidak memiliki tujuan, maka program mencetak informasi tambahan berupa keterangan tidak ada jalur. Kemudian hasil keluarannya program adalah sebagai berikut. Dari kota A menuju kota B dan C, kota B menuju D, kota C menuju D dan E, kota D menuju F, dan kota E menuju F juga, dan F tidak ada jalur. Dari output tersebut dapat dianalisis bahwa kota F merupakan simpul terminal atau tujuan akhir karena tidak memiliki jalur keluar menuju kota lain. Selain itu, jalur menuju kota F dapat ditempuh melalui dua alternatif, yaitu melalui D atau melalui E. Struktur graf ini sangat bermanfaat untuk merepresentasikan sistem transportasi serta dapat dikembangkan lebih lanjut untuk pencarian rutin menggunakan algoritma breadth first search. Kemudian masuk ke soal yang kedua. Bentuk tree. Ini code yang saya buat dan ini outputnya. Nah, code ini membuat sebuah struktur data berupa tree atau pohon yang merepresentasikan struktur organisasi perusahaan. Struktur ini didefinisikan dalam dictionary tree organisasi, di mana setiap kunci adalah seorang atasan dan setiap nilai adalah daftar bawahannya. Contohnya CEO, manajer A, manajer B. Kemudian menunjukkan bahwa si CEO memiliki bawahan yaitu manajer A dan manajer B. Kemudian program dilakukan iterasi dengan for atasan bahwa in three organisasi items untuk menampilkan setiap atasan beserta bawahannya. Jika seorang atasan memiliki bawahan, maka program mencetak dalam format atasan menuju bawahan. Namun, jika tidak ada bawahan, maka akan ditampilkan tidak ada bawahan. Nah, hasil output menunjukkan struktur hierarki perusahaan. Yang pertama itu CEO memiliki dua bawahan yaitu manajer A dan manajer B. Kemudian manajer A memiliki dua bawahan yaitu staff 1 dan staff 2. Kemudian yang ketiga itu manajer B memiliki satu bawahan yaitu staff 3. Kemudian yang terakhir itu staff 1, staff 2 dan staff 3 tidak memiliki bawahan. Sehingga ditampilkan tidak ada bawahan. Dengan demikian, kode ini berhasil memvisualisasikan hubungan atasan dengan bawahan dalam bentuk tree yang sederhana dan mudah dibaca sekaligus menunjukkan siapa saja yang berada pada posisi paling bawah tanpa adanya bawahan. Kemudian penerapan graph dan tree pada Python memberikan gambaran nyata mengenai cara memodelkan hubungan antar elemen dalam suatu sistem. Pada percobaan graph cyclic terlihat bahwa adanya siklus dapat menyebabkan algoritma melakukan kunjungan node berulang. Sehingga penting menggunakan metode pencarian yang mampu mengantisipasi loop.
Pada contoh Grab transportasi kota, representasi menggunakan dictionary berhasil menunjukkan hubungan antar kota dengan jalur yang tersedia maupun yang tidak memiliki rute keluar. Sedangkan pada tree organisasi, struktur hierarki perusahaan dapat divisualisasikan secara jelas mulai dari CEO hingga staff, termasuk identifikasi node yang tidak memiliki bawahan. Secara keseluruhan, penggunaan Grab bermanfaat untuk memodelkan sistem yang kompleks dengan hubungan yang banyak arah. Sedangkan Tree cocok untuk struktur hierarki yang teratur. Dengan memahami ini dan mengimplementasikan kedua struktur ini, proses analisis, pencarian, maupun representasi data dalam berbagai kasus yang nyata seperti jaringan, transportasi, dan organisasi dapat dilakukan dengan lebih sistematis dan efisien. Sekian penjelasan saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.